Bapak, terima kasih buat siang ini. Kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan, itu semua hanya karena kasih karunia yang Kau berikan. Urapi bibir lidah hamba-Mu ya Bapak, untuk menyampaikan kebenaran, supaya kami tahu bahwa kami ingin menjadi murid-Mu yang sejati, bukan hanya kami jadi orang-orang anak-anak-Mu yang pemberontak yang bebal, tapi kami ingin Tuhan menjadi pengikut Kristus yang sejati. Terima kasih Tuhan, ambil alih Roh Kudus khotbah ini dari awal hingga akhir, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya ya. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana kita perlu koreksi diri, apakah kita sudah menjadi pengikut Kristus yang sejati ya. Nah itu, apakah kita ini jadi pengikut Kristus sudah layak ya. Seringkali kita ini berpikir bahwa ketika kita menerima Yesus ya, shalom semuanya yang baru bergabung ya, shalom tetap semangat. Kita semua ini cenderung berpikir apa ketika kita menjadi pengikut Kristus, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Kita mungkin berpikir gini, ya sudahlah, ini namanya murid-murid Kristus. Hanya ketika kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi ini bukan menjadi penentuan sampai akhir, saudara. Status menjadi murid Kristus itu harus ada kriterianya. Nanti kita belajar kriteria bagaimana. Saudara jangan berpikir bahwa untuk menjadi murid Kristus yang sejati itu tidak penting. Saudara sering mengabaikan, kewajiban saudara sebagai murid Kristus. Saudara cuman menuntut haknya. Aku kan muridmu Tuhan, aku kan sudah terima Yesus, aku kan sudah melayani Tuhan, aku kan sudah ini dan sudah itu. Tapi ada kriteria yang perlu kita hari-hari ini untuk menyelidiki dalam hidup kita. Apakah kita ini sudah melakukan kewajiban kita sebagai murid-muridnya Kristus? Itu sebabnya ketika saya juga ikut merenungkan firman ini, saya juga sebagai hamba Tuhan ya, saya bukan berarti ketika saya sudah bisa berkhotbah, saya bisa menasehati orang konseling, saya bisa buka buku renungan, saya juga menjadi gembala, bukan berarti saya nggak perlu hidup saya mengoreksi diri saya. Saya juga perlu hidup dalam pertobatan setiap hari untuk menjadi muridnya Kristus. Itu yang saya lakukan setiap malam. Kalau saya sudah mau tidur, saya selalu bilang juga sama Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi kelemahan hamba-Mu ini, koreksi ya Tuhan, ampuni. Mungkin tadi aku tidak sengaja, aku sudah marah sama orang, aku sudah jengkel sama orang. Tuhan ampuni, aku mau hidup di dalam pertobatan setiap hari. Kita lihat dulu bagaimana ketika saya belajar dari seorang Daud ya. Daud ini luar biasa saudara, ketika dia berusaha untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Yuk kita baca dulu di Kisah Rasul 13 ya, ayat 22 dan 23. Kita percaya kalau kita bisa praktekkan hidup kita sebagai muridnya Kristus dan kewajiban ini saudara lakukan, ini yang akan terjadi. Saudara itu sedang mencuri hatinya Tuhan ya. Daud itu bukan orang yang terlalu suci buai. Dia juga seorang yang punya banyak kelemahan, jatuh dalam dosa perzinahan, preman, bunuh juga. Tapi lihat kenapa dia bisa mencuri hatinya Tuhan. Ini yang terjadi buat saudara dan saya ketika kita hari-hari ini juga mau praktek. Orang yang bisa mencuri hatinya Tuhan itu luar biasa saudara. Orang yang bisa mencuri hatinya Tuhan itu, kita lihat dulu ya. Kisah Rasul 13 ayat 22 dan 23 ya. Setelah Saul disingkirkan, lihat ya.
Banyak Saul-Saul rohani yang hari ini ya sudah diberi kepercayaan sama Tuhan, sudah diberi kepercayaan melayani, jadi anak Tuhan, jadi murid Kristus. Tapi seringkali ketika kita tidak melakukan kewajiban kita dengan baik, kita belum jadi muridnya yang sejati. Akibatnya apa? Tidak ada promosi lagi, saudara. Tapi lihat apa yang dilakukan Tuhan atas kehidupan Daud. Allah mengangkat Daud. Waktu Saul disingkirkan karena Saul tidak melakukan kewajibannya sebagai pengikut Kristus. Lihat ya, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, lihat ya, Allah telah menyatakan, nah ini pernyataan Tuhan yang luar biasa. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Lihat ya saudara, hari itu ketika saya juga belajar, ternyata Daud itu bisa mencuri hatinya Tuhan ya. Dia mendapati Daud yaitu berkenan di hatinya Tuhan, dan dia seorang yang melakukan segala kehendaknya. Bukan berarti Daud hidupnya tanpa dosa, saudara. Tapi tiap kali dia jatuh dalam dosa, dia hancur hati, dia bisa mengakui semua kelemahannya, membawa semua perkara dan dosa-dosanya kepada Tuhan untuk Tuhan pulihkan, untuk diakui, dan dia mau bertobat, saudara. Itu sebabnya hari ini jangan merasa, Tuhan, apa aku bisa ya mencuri hatinya Tuhan, sementara masa lalu saya itu kelam, sementara saya ini kan orang setiap hari pasti jatuh dalam dosa dengan kelemahan. Apa mungkin bisa? Kita belajar dari seorang Daud. Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Daud itu seorang yang berkenan di hatiku. Selain dia juga hidup dalam pertobatan, hancur hati, mengakui kelemahannya sebagai manusia, keterbukaannya, Daud itu seorang yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikan Allah, telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Orang yang hari ini berkenan di hatinya Tuhan, ya saudara, mungkin kalau saudara pikir jadi murid Kristus itu tidak penting, saudara salah besar. Waktu kita jadi murid Kristus yang sejati, senyatanya apa yang akan Tuhan berikan? Seperti Daud, menikmati promosi, menjadi seorang raja. Yang kedua yaitu menikmati janji Tuhan. Apa yang dijanjikan Allah, yaitu yang ketiga, keturunan yang diberkati, sampai Daud melahirkan ya keturunan seorang juru selamat. Itu tidak main-main. Kita juga kepingin kan punya keturunan yang Tuhan perhitungkan, yang tidak pernah saudara pikirkan. Siapa yang nyangka mungkin dari keturunan orang yang biasa-biasa, yang hari itu ya ada pernah saya dengar kesaksian dari seorang tukang tukang angkot, saudara. Dia tidak berpikir bahwa keturunannya hari itu bisa menjadi orang yang terkenal. Ya, dia berkata ketika dia kesaksian, waktu dia punya anak itu bodoh. Dengan keterbatasan fasilitas yang semuanya minim, tidak bisa panggil guru les, dan dia lihat bahwa anaknya ini bodoh. Orang bicara guru tiap kali terima rapot, dia berkata, Pak, ini anak hampir-hampir tidak naik kelas. Tapi ketika bapak ini terus tekun mendoakan, ya, dan bapak ini tekun untuk menjadi pelaku firman, dia tetap setia sama Tuhan, dan dia berkata, anakku pasti Tuhan berkati. Keturunan dia hari itu ketika dia berkata anaknya bodoh, orang lihat anaknya bodoh, gurunya bilang anak ini punya keterbatasan dan sebagainya, tapi dia punya iman hari itu. Dia berkata anak ini pasti jadi luar biasa. Saudara tahu waktu itu diperkatakan, dan benar Tuhan genapi. Waktu anak ini mulai naik ke sekolah, ke SMA, anak ini bisa lulus tiap kali rankingnya 1-1 sampai dapat beasiswa sampai di kuliah, dan dia lulus dari sekolah kuliah, dia mendapat pekerjaan yang gajinya luar biasa.
Hari itu bapak itu waktu cerita dia bilang hari ini yang mencukupkan kebutuhannya jadi tulang punggung ya anaknya ini, saudara. Kita tidak pernah mikirkan bahwa salah satu nanti keturunan kita akan jadi orang yang terhebat. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kita hari itu hidup di dalam menyenangkan hatinya Tuhan. Kita mau hari ini melakukan segala kehendak Tuhan, sehingga kita sendiri juga dapat promosi. Daud mendapat promosi jadi raja. Hari itu banyak janji Tuhan digenapi. Dan yang ketiga yaitu keturunannya melahirkan seorang juru selamat. Siapa yang tidak kepingin dikaruniakan seorang keturunan yang tidak pernah saudara sangka, walaupun ya seperti saya juga cukup punya rasa bangga diri dan bersyukurlah. Kenapa? Karena dari keturunan saya juga orang pasti tanya gini, Bu Eli kok bisa ya punya anak yang sekolahnya pinter sampai lulus summa cum laude, nilainya A, diterima di universitas yang terkenal di dunia. Teman saya bilang gini, oh mamanya ini loh ndak niat sekolah, mamanya ini loh dulu juga kalau suruh apa-apa males, tidak pernah bisa kerja. Lah kok Tuhan bisa kasih. Saya percaya pada akhirnya saya terlalu percaya anak-anak saya pasti Tuhan akan pakai secara luar biasa. Kenapa? Karena saya terus berusaha membangun kehidupan pribadi saya untuk menjadi murid Kristus yang sejati. Hidup dalam pertobatan setiap hari. Yuk kita buka ayatnya. Bagaimana sih saudara menjadi murid Kristus yang sejati? 3 hal yang akan saya bahas. Yuk kita baca dulu ayatnya di Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Ya, kita baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Itu yang pertama, saudara. Lihat ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Lihat Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Saya berusaha pelan-pelan ya supaya saudara nancep di sini. Yuk, hari ini kalau mau kejar kesuksesan itu bukan berarti saudara harus kejar supaya saudara hari ini toko rame dan sebagainya. Saudara cuman puter otak berusaha yaitu untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Saudara bisa mendapatkan hati suamimu. Tapi hari ini ada hal yang jauh lebih penting, yaitu kita semua menjadi murid Kristus yang sejati, supaya Tuhan menyatakan saudara dan saya seperti Daud, bahwa aku dapati Eli, aku dapati Febe, aku dapati Elizabeth, aku dapati Linda Licu adalah seorang pribadi yang berkenan di hatiku dan ia melakukan segala kehendakku. Yang pertama, yuk Lukas 9 ayat 23. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus saudara menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mau berkenan di hatimu, aku mau Tuhan hidup dalam perkenanan Tuhan. Tapi saudara, waktu ada salib, ada proses, saudara cenderung mau lepaskan salib. Saudara lebih baik ambil pikul dosa daripada pikul salib. Pikul salib itu ndak enak, Bu Eli. Disakiti ngampuni, ada proses sudah jadi orang benar, balas yang jahat dengan yang baik, masih diperlakukan keset. Tapi suruh baik terus ndak enak, Bu Eli. Sudah hidup benar, jaga toko, tidak tipu-tipu, tapi tetap sepi, tetap tidak ada omset yang naik dan sebagainya. Saudara mungkin berpikir seperti itu. Tapi hari ini ketika kita tahu kunci rahasianya, yaitu mau hidup kita hari ini pikul salib dan sangkal diri setiap hari, bukan setahun sekali. Ada banyak orang Kristen ya, pikul salib sangkal dirinya, pengakuannya setahun sekali pada waktu Natal ya. Mungkin saudara cuma Natal berderai air mata, saudara mengakui dosa-dosanya. Hari itu saudara berusaha hidup seperti orang yang kudus, tapi cuman
cuman 1 tahun sekali. Kita hari ini sebagai anak Tuhan, kalau kita mau jadi murid Kristus yang sejati, saudara dan saya harus melakukan apa yang firman Tuhan inginkan, yaitu jadilah murid Kristus yang sejati, yaitu dengan pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Aduh Bu Eli, setiap hari Bu Eli, iya harus. Makanya tadi saya bilang, saya juga sebagai hamba Tuhan, saya tidak merasa sok suci rohani. Saya ada banyak kelemahan yang setiap hari saya harus hidup dalam pertobatan. Antara saya pikul salib dan sangkal diri setiap hari di hadapan Tuhan, saya ini sudah benar enggak Tuhan? Bagaimana respon saya saat masalah saya masih berlanjut? Proses dapur api saya makin dibesarkan apinya. Tuhan melihat responmu bagaimana. Kita semua, setiap anak Tuhan pasti punya pikul salib itu sendiri-sendiri, saudara. Tidak sama. Kita percaya ya, saya merenungkan firman, saya cuma bilang gini sama Tuhan, Tuhan yang murni pikul salib itu Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu murni pikul salib tanpa ada pikul dosa. Karena dia cinta sama manusia, dosa manusia ditimpakan sama dia, supaya saudara dan saya selamat. Itu murni saudara. Tidak ada kesalahan, tidak ada dosa. Sementara kita hari ini ngalami masalah, proses itu bukan murni karena kita itu pikul salib. Kadang-kadang karena kita pikul dosa di tahun-tahun lalu, kita bayar harga. Tangkap ya saudara, waktu saya bilang iya ya Tuhan, saya ini juga loh Tuhan, dulu gara-gara pikul dosa, karena jadi istri yang sombong, yang tidak hormat, yang tidak tunduk sama suami saya, yang hari itu saya tidak hidup memuliakan Tuhan sebagai seorang istri yang baik. Di situ ada celah sehingga hadir wanita lain yang bisa menghormati saya, suami saya itu diambil alih. Saya berpikir saya ada pikul dosanya di masa lalu, tapi bukan Yesus. Yesus murni pikul salib. Tapi apakah Bu Eli Tuhan memperhitungkan? Sangat. Ketika kita hancur hati seperti Daud waktu dia jatuh dalam dosa, dia mengakui kesalahannya dan dia berkata, Tuhan aku bertobat, aku mau merubah. Dan waktu proses itu terjadi berubah, keadaanmu belum berubah, engkau sudah jadi baik, engkau sudah berusaha jadi pelaku firman, tapi keadaan itu makin parah. Itulah proses pikul salib. Kenapa? Karena ketika kita pikul salib dan sangkal diri setiap hari, sangkal diri itu berbicara manusia lama Eli mati, digantikan manusianya yang baru. Kita semua pasti tahu hari-hari ini ya, banyak orang hari-hari ini yang dikejar itu cuma nyaman, cepat kaya, itu cuma memuaskan daging. Tapi dengan sangkal diri yang saudara kejar bukan lagi kapan daging saya nyaman. Kalau target saya daging saya nyaman, kapan dicintai suami, kapan diperhatikan suami, kira-kira saya mau pikul salib enggak? Kira-kira saya mau sabar enggak menantikan waktunya Tuhan? Enggak mau saudara. Saya pasti putar otak gimana caranya untuk menarik kembali perhatian dan cinta suami saya dengan berbagai macam cara. Mungkin saya bisa labrak yang namanya wanita tobat, mungkin saya bisa pakai jasa paranormal. Tapi saya tahu, saya mau belajar jadi murid Kristus yang sejati. Yaitu di samping saya sudah baik, saya sudah bisu tuli, saya sudah terima suami apa adanya Tuhan, tapi tetap suami saya PHP, suami saya menyakiti saya. Yang jadi pertanyaannya, saya tetap akan berjuang. Kenapa? Karena saya mau jadi murid Kristus yang sejati, yaitu saya mau ambil bagian pikul salib Kristus dan menyangkal diri. Itu harus terjadi saudara. Nggak bisa kita diproses Tuhan tapi sangkal dirinya nggak jalan. Itu bukan ciri murid Kristus yang sejati. Kalau engkau berkata, ya Tuhan aku mau berubah
dengan prosesmu, karena aku pikul dosaku di masa lalu, sehingga aku menuai apa yang aku tabur. Hari ini aku mau Tuhan dibentuk sebagai murid-Mu Kristus yang sejati, yaitu sejalan. Pikul, proses, dinikmati. Iya sudah Tuhan, sudah jadi keset, sudah ngucap syukur, sudah melayani Tuhan. Toko semua kesuksesan itu belum datang, ndak apa-apa. Yang penting proses sangkal diri, pikul salib, jalan terus. Aku tetap sangkal diri, manusia lamaku aku sudah mulai ganti, jubah lamaku ganti. Dulu Eli yang lama suka marah, suka nanduk, sekarang bisu, tuli, buta, menghormati suami. Itu yang membuat saudara mulai curi hatinya Tuhan. Coba saudara rajin, ya sudahlah nasib saya harus jalani proses, toko sepi, katanya Bu Eli, ya sudah ngucap syukur. Tapi sikap saudara setiap hari karena stres jaga toko sepi, saudara maki-maki karyawan. Saudara mulai mengambil haknya karyawan yang harusnya dia nikmati, atau saudara mulai tipu sana tipu sini dikit-dikit. Saudara tidak akan pernah mencuri hatinya Tuhan kalau itu saudara lakukan, percuma. Saudara ngalami proses yang panjang sekalipun tanpa sangkal diri, percayalah saudara tidak akan pernah berkenan di hatinya Tuhan. Itu sebabnya ketika saya sadar, saya hidup dalam pertobatan setiap hari. Apapun kelemahan saya pasti ngomong sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya untuk membereskan dengan orang lain, saya habis menyakiti siapapun, saya pasti WhatsApp orang ini. Dan saya berkata, sorry ya, tadi mungkin mulut saya itu tidak sadar, lepas kontrol. Akibatnya mungkin saya marah. Saya manusia, maaf ya, kadang-kadang terlalu banyak yang namanya pikiran, yang banyak orang konseling, capek. Kira-kira kita bisa enggak? Kalau kita sudah terlalu capek, kadang-kadang pikiran ini sudah terlalu penuh, saudara tahu, orang pasti gampang marah, gampang emosi, terutama kalau hawanya panas juga, saudara. Tapi ketika kita berkata, ya Tuhan, aku mau pikul salib sangkal diri setiap hari, itu sejalan. Percayalah saudara, kita itu sedang dalam proses mencuri hatinya Tuhan. Dan kalau hatinya Tuhan disenangkan, kita percaya bahwa janji, promosi, dan keturunan kita itu sudah jadi satu paket yang akan saudara dan saya nikmati. Makanya jadi murid Kristus yang sejati itu enak saudara. Walaupun hari ini saudara tetap mengalami proses, tidak jadi masalah saudara. Itu yang pertama, nanti kita buka ya. Yuk yang kedua, apa sih menjadi murid Kristus yang sejati? Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35. Lihat ya. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling apa saudara? Saling berantem, saling maki-maki, enggak saudara? Ketika kita saling mengasihi. Ketika saudara saling mengasihi, itulah yang mencuri hatinya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mendapati saudara sesuai dengan perintahnya. Nak, kamu tidak bisa jadi anakku, tapi tiap hari kamu ini cuman hidupnya suka bertengkar sama orang. Kamu ini hidup dalam kepahitan, tidak bisa ngampuni mertuamu, tidak bisa. Saudara bisa ngomong, saya ini sudah berdoa loh Bu Eli, berpuasa, tapi kok rasanya Bu Eli kehidupan saya ini seperti ini Bu Eli, rasanya. Saudara tidak bisa seperti itu saudara. Hari ini berlomba-lombalah untuk menjadi murid Kristus yang sejati, yaitu ciptakan hidup, pola gaya hidup yang saling mengasihi. Nanti saya bahas ya. Jadi anak Tuhan hari ini, jangan bangga jadi orang Kristen sejak lahir kalau tidak punya kekuatan untuk mengampuni, mengasihi. Saudara yang sampai hari ini masih ada dendam, masih ada kebencian, hati-hati saudara. Kita hari-hari ini tidak bisa hidup
tanpa saling mengasihi. Kalau saudara mau mencuri hatinya Tuhan, berkenan di hatinya Tuhan, dan melakukan segala kehendaknya, yaitu jadilah murid Kristus yang sejati, saling mengasihi. Yang ketiga, ya saya bahas nanti satu persatu. Saudara pastikan hari ini yuk jangan pernah lemah, ya. Waktu saya belajar antara Daud dan menjadi murid Kristus yang sejati, saya cari perbandingan firman-Nya. Saya bilang, Tuhan, saya mau menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan tetapkan buat Daud. Yaitu apa? Saya mau hari itu saya menjadi murid-Mu yang sejati. Yang ketiga, yuk baca, ya. Di mana ini tadi? Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Cari ayatnya, kok saya tadi tulis ayatnya ini di mana saya lupa. Tapi kata-katanya ini, saya note, saya belum ada. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jika kamu berbuat banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Nah ya, jadi hari ini percayalah, waktu kita hari ini menjadi murid Kristus, yang ketiga itu apa? Berbuahnya banyak, saudara. Kalau kita tidak berbuah banyak, maka kita tidak akan pernah bisa disebut sebagai murid-murid Kristus. Matius 3 ayat 8 berkata apa, saudara? Hasilkanlah pertobatan dengan apa, saudara? Sebentar ya, saya cari ayatnya supaya saudara tidak ragu. Oh, Yohanes 15 ayat 8 ya. Yang tadi Yohanes 15 ayat 8. Hasilkanlah Bapakku dipermuliakan jika kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat 8. Sekali lagi, Matius 3 ayat 8. Hasilkanlah buah sesuai pertobatanmu. 3 hal yang akan saya bahas siang ini, ya. Yuk kita mau ya mencuri hatinya Tuhan, tidak susah-susah. Yang pertama, pikul salib, sangkal diri setiap hari. Iya Bu Eli, saya mau. Prosesnya jalan, sangkal dirinya juga jalan. Mau marah, sangkal. Mau maki orang, sangkali. Mau bersungut-sungut, sangkal. Semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, saudara mau sangkal. Saudara tahu ada ayat yang luar biasa. Jadi jangan berpikir ya, dosa itu cuma dosa bunuh, zina, curi. Lihat Yakobus 4 ayat 17. Saya waktu dapat ayat ini juga itu menjadi pegangan saya, saudara. Yakobus 4 ayat 17. Baca sama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah ini, saudara, sekali lagi. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi saudara tidak melakukannya, saudara sengaja mengeraskan hati. Misalnya, saudara hari itu dijahati orang, Roh Kudus sudah gerakkan gini, sudah ya, kamu jangan bales. Tapi menurut saudara, saudara mengeraskan hati, saudara tahu sebagaimana harus berbuat baik kepada orang yang hari itu menyakiti hidupmu. Tapi saudara mengeraskan hati, saudara tidak mau melakukannya, maka firman Tuhan berkata, ia berdosa. Itu sebabnya hari ini, yuk ini juga jadi pegangan buat hidup saya. Waktu saya dikatai orang, saya kepingin marah, ya. Ada orang yang mengatai saya pingin marah, tapi tiba-tiba Roh Kudus berkata, ingat loh, kamu kan harus tahu apa yang harus kamu lakukan, berbuat baik atas orang yang mulutnya mengatai kamu. Doakan, berkati, sudah tidak usah marah. Kamu harus tahu bagaimana kamu berbuat baik supaya kamu tidak berdosa. Itu salah satu bentuk penyangkalan diri juga, saudara. Makanya saya bersyukur dengan tiap kali kalau tanpa firman Bu Eli ini tetap jadi preman. Justru karena firman Tuhan ini yang membuat saya hari ini menjadi murid Kristus. Dulu murid Kristus abal-abal, sekarang belajar menjadi murid Kristus yang sejati.
hati. Kalau abal-abal tidak berkenan di hatinya Tuhan, tidak mencuri hatinya Tuhan, tidak nikmati yang namanya nanti promosi, janji, keturunan yang diberkati. Makanya saya berlomba, berjuang, berjeripaya, bukan lagi mikiri kapan suamiku cinta aku, kapan suamiku teletabis, kapan aku nikmati pemulihan. Bukan itu saudara yang saya pikirkan hari ini. Makanya saya hari ini tenang saudara. Orang kalau ketemu saya, teman-teman saya, dia bilang gini, wih kamu ini hari ini aku lihat, dulu kalau senyum kamu cuman gini, tapi sekarang bisa ketawa lepas. Lihat ya, orang yang nggak bisa ketawa lepas itu hidupnya pasti penuh tidak ketenangan. Tapi kalau saudara hari ini bisa ketawa lepas, saudara pasti jadi orang-orang yang hari ini dia sudah tahu tujuan hidupnya. Apapun yang terjadi, prioritas harus pikul salib sangkal diri setiap hari. Yang kedua yaitu apa saudara? Saling mengasihi. Saya tiap hari bangun itu, siapapun orang nyakiti saya harus tahu bagaimana saya harus berbuat baik atas perbuatan suami saya, wanita tobat, yaitu saya bangun sikap saling mengasihi. Yang ketiga yaitu berbuah. Berbuah itu ada 3 saudara, nanti saya rangkum semuanya ya. Berbuah apa Bu Eli? Berbuah itu firman, berbuah firman jadi pelaku firman, berbuah roh, dan berbuah kemuliaan, bukan aib. Nanti saya jelaskan. Yuk lihat yang pertama. Bu Eli kalau pikul salib sangkal diri setiap hari bagaimana Bu Eli? Yuk buka. Bagaimana sih kita mau? 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5. 2 pembahasan lagi kita selesai ya. Ini yang harus saudara kejar. Kalau saudara mau dikenan Tuhan, tidak ada lain. Masa sukar, ini masanya bukan lagi kemampuanmu. Tidak ada orang yang hari-hari ini dengan kemampuannya bisa melewati masa sukar. Kita sangat perlu Tuhan. Sekali lagi, di masa yang tersukar, tidak ada kemampuan manusia yang bisa memberi solusi atas hidupnya. Kita sangat perlu Tuhan. Itu sebabnya kalau hidupmu setiap kali berkenan menjadi murid Kristus yang sejati, tanpa perlu saudara berkata, tolong berkati aku, tidak usah. Janji Tuhan pasti banyak digenapi, promosi Tuhan pasti terjadi, dan sampai keturunanmu di masa yang akan datang, Tuhan sudah tetapkan keturunan orang benar yang militan, yang luar biasa. Daud dipercaya Tuhan malah mempunyai keturunan yang super luar biasanya, yaitu Yesus Kristus. Mungkin dari anak-anak saudara tidak mimpi kan nanti dapat keturunan yang bisa dipakai Tuhan, dipromosikan. Kita semua tidak tahu loh saudara. Tapi janji Tuhan saya terlalu percaya. Waktu saya melakukan kewajiban saya sebagai murid Kristus, hak saya akan diberikan, tidak akan pernah ditunda-tunda saudara. 2 Korintus 6 ayat 4 sampai 5. Yuk kita baca. Sebaliknya dalam segala hal. Lihat ya, kami menunjukkan. Nah ini, koreksi hidupmu dalam segala hal. Saudara dan saya ini sudah menunjukkan enggak kalau saudara murid Kristus? Yuk kita lihat ya. Kami adalah pelayan Allah. Itu tadi murid Kristus yang sejati. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Sabar. Pikul salib itu enggak main-main. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Penuh. Ini firman, penuh kesabaran. Sabar menikmati berkat Tuhan enak, menikmati promosi Tuhan enak, sabar menikmati toko rame enak Bu Eli. Kalau sabar menikmati suami selingkuh sampai punya 2 anak Bu Eli. Tapi inilah pikul salib saudara. Sudah ngampuni. Lihat firman Tuhan berkata, saya waktu baca ayat, aduh Tuhan penuh kesabaran kok dalam penderitaan, kesesakan, kesusahan, PKK. Aduh waktu saya baca ayat ini, aduh Tuhan
paketnya lengkap Tuhan. PKK Tuhan, penderitaan, kesesakan, kesukaran. Kok enggak dirubah aja toh Tuhan? Kekayaan dan kebesaran kan enak saudara. Tapi hari ini kita enggak bisa lari. Ini firman saudara. Kita semua harus bisa sabar dalam PK2, PKK, sabar dalam penderitaan sudah ndak enak, sabar dalam kesesakan, nyesek, habis gitu masih ditambah lagi kesukaran. Senyatanya ikut Kristus itu tidak bisa komplain. Karena firman ini sudah memuat semua ketetapan. Kalau kamu mau jadi murid Kristusku yang sejati, tidak bisa lari dari sabarlah atas penderitaanmu, kesesakanmu, dan kesukaranmu. Itu yang pertama. Apalagi Bu Eli, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan. Menanggung itu tahan banting. Walaupun hidupmu hari ini seperti di penjara, mungkin hidupmu hari ini ngalami titik nadir. Firman Tuhan, kalau engkau mau jadi pikul salib murid Kristus yang sejati, tahan banting. Tahan dalam menanggung derah, dalam penjara. Nggak enak ya, orang di penjara itu nggak enak saudara. Maunya saudara hidup itu maunya milihnya Taman Eden. Saudara ndak mau yang namanya penjara, taman berbunga-bunga, itu maunya saudara. Tapi firman Tuhan berkata, nak, kalau kamu mau jadi murid Kristus yang sejati, kamu harus menunjukkan jati dirimu. Gimana? Diproses, iya sudah Tuhan, sabar penderitaan, kesesakan, kesukaran. Kedua, tahan banting di dalam derah. Derah itu tidak enak saudara, penjara tidak enak, tapi saudara tetap menunjukkan kualitas. Sudahlah, jadi orang benar bukan banyak menuntut hasil, tapi jadi orang benar yang benar-benar berkualitas, yaitu ketika dia tetap tahan banting dalam proses dapur api. Dia tetap bisa hari ini sabar, tahan di dalam proses dapur api. Mau diperbesar sekalipun, aku siap Tuhan, karena aku mau mencuri hatinya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, saudara lihat ya, dalam berjeripaya, berjaga-jaga, dan berpuasa. Nah, yang ketiga ini proses sangkal diri. Saudara kepingin menikmati murid Kristus yang sejati, tidak bisa enak-enakan. Ya sudah, nasib, uang hilang, ya sudah. Iblis itu akan jadi oknum yang menarget saudara. Kalau saudara tidak bisa berjeripaya, berjaga-jaga, dan berpuasa untuk menghadapi intimidasi iblis. Waktu iblis menyodorkan penawaran, keset, lawan sekali-kali. Kamu harus buka mulut atas pelakor itu, datangi. Bila perlu kerasi dia sekali-kali biar kapok. Saudara, ketika saudara tangkap itu, saudara sudah tidak jadi murid Kristus yang sejati. Karena Tuhan berkata, nak, sudahlah jeripaya, berjaga-jaga, berpuasa. Musuhmu itu bukan darah dan daging, bukan pelakor, bukan suamimu, tapi musuhmu bukan keuanganmu lagi, tapi musuhmu adalah iblis. Makanya yuk, kita perlu hari ini sangkali diri. Sudahlah, kalau saudara tahu harus bagaimana berbuat baik, lakukan saudara. Dengan demikian saudara lulus dalam penilaiannya Tuhan. Ini loh murid Kristusku, sudah sabar menderita, tahan banting, apinya diperbesar, hidupnya masih bisa berjaga-jaga, lawan terus tipu daya iblis. Saudara pikir kalau saya puasa dulu saya punya pemikiran yang salah saudara. Saya pikir gini, Tuhan, kalau saya puasa, saya terlihat menderita, tidak makan, tidak minum, menyiksa badan saya, supaya kehendak saya dijawab cepat. Tapi bukan itu. Senyatanya berpuasa itu adalah saudara makin menggenapi kehendak Tuhan. Yaitu apa? Semakin nyangkal diri nih lo tadi. Waktu engkau semakin berjaga-jaga, engkau hari itu semakin berjeripayah melawan semua penawaran iblis, tipu dayanya, engkau sedang sangkal diri. Itu salah satu kehendak Tuhan. Supaya manusia lamamu ini sudah mati total. Ganti hidupmu adalah hidupku bukan
Eli lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Eli makin berkurang, Kristus makin bertambah. Itu sebabnya ciri yang pertama yaitu pikul salib, sangkal diri, sabar, tahan banting. Yang ketiga yaitu berjaga-jaga di dalam tipu dayanya iblis. Saudara harus bisa untuk sangkal diri kekuatanmu. Tanpa saudara berjaga-jaga atas iblis, saudara tidak akan pernah bisa lulus dari sangkal diri. Yang kedua, satu ayat kita selesai. Bagaimana Bu Eli saling mengasihi ya? Saya kemarin dapat ayat ini. Sebenarnya saya sudah siapkan tema saling mengasihi, itu ayatnya lain. Tiba-tiba hari kemarin saya mendapat salah satu, saya baca WhatsApp dari seseorang. Ya kayaknya tidak ngenain hati. Dia sih tidak maki-maki saya, tapi nyindirnya agak halus. Ya, dia nyindir agak halus dan saya rasanya kepingin bales aja WA-nya. Ya, saya mau bales gini. Kalau situ mau jadi orang terkenal, ya khotbah aja, jangan kritik saya bilang gitu. Saya ndak cari nama, saya ndak cari popularitas dengan khotbah di YouTube, saya ndak cari uang. Jujur waktu saya khotbah di YouTube, kalaupun itu ada iklan, semuanya masuk admin, saudara. Saya tidak terima uang dari YouTube. Saya maunya bela diri, saudara. Saya bilang gini, saya ini bukan cari popularitas. Kalau kamu kepingin top di YouTube, ya khotbahlah sudah. Kalau Tuhan kasih kamu kepercayaan, kamu pasti bisa jadi orang terkenal. Tidak usah banyak kritik hidup saya. Maunya saya seperti itu, saya sudah siapin. Tapi tiba-tiba ayat ini muncul, saudara. Waktu itu Tuhan bilang gini, murid Kristus saling mengasihi. Kamu tidak boleh seperti itu. Apa sih yang harus engkau lakukan? Gemes aku Tuhan, gemes. Lawang orang kok kepingin popularitas kok. Ya sudahlah, kamu kan mau dibawa Tuhan naik. Anginmu lagi banyak. Ada banyak orang yang pingin jatuhkan kamu. Kamu jangan terpancing, Eli. Tiba-tiba ayat ini bagus loh, saudara. Saya juga jarang baca ayat ini. Amsal 17 ayat 27 sampai 28. Saya kaget, saudara, waktu dikasih ayat ini. Aduh Tuhan, ampuni aku. Ya inilah pertobatan setiap hari. Saya tetap manusia. Saya sudah siapkan WhatsApp-nya, saya mau balas orang ini. Saya pikir kamu ini keterlaluan. Kamu ini orang yang keterlaluan. Padahal saya lihat sepertinya dia juga hamba Tuhan loh, saudara. Tapi saya berkata sama Tuhan hari itu, saya bilang saya nggak akan pernah melakukannya, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Saya emosi, Tuhan. Amsal 17 ayat 27 sampai 28. Orang yang berpengetahuan itu menahan perkataannya. Waduh, ini ditampar loh, saudara. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Dan lihat kata berikutnya, orang yang berpengertian itu berkepala dingin. Waduh, saya bilang ini buat saya, Tuhan, bener. Dan lihat 28, juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Orang ngatupkan bibirnya itu sudah tidak boleh keluar apa-apa, saudara. Gini. Hari itu ketika saya baca firman ini, saya bilang, ini firman buat saya. Saya heran sama Tuhan, hambanya ini ya, kalau mau melakukan sesuatu yang salah, firman ini datang dan itu menampar saya. Jadi hari itu Tuhan ingatkan, ingat loh ya, kamu ini masih dalam proses jadi murid sejatiku. Tiap hari aku selalu nilai sikapmu. Kamu sudah mau curi hatiku kan, Eli? Tidak usah ditanggepi, tidak usah, itu sampah. Yang penting hari ini apa? Saya rangkum, saudara. Yang pertama, kalau kamu mau jadi murid Kristus yang sejati, menahan perkataannya. Yang pertama yaitu tahan perkataanmu. Tidak usah marah. Mau disakiti, mau digosipkan, difitnah, walaupun engkau sudah benar, tahan perkataanmu. Tidak usah cepat marah. Lambat untuk berkata-kata, tapi dengar aja. Dengar aja dia mau ngomong apa tentang kamu, sudahlah. Engkau yang pertama yaitu menahan perkataannya, tidak marah ya. Ayatnya di Efesus 4 ayat 26-27. Saudara lihat ya,
baca aja, enggak usah buka, saya yang baca. Efesus 4, 26, 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan sama iblis. Ternyata kalau orang suka marah, itu kasih bahan sama iblis. Kasih kesempatan iblis untuk terus mencobai hidupmu. Sehingga engkau tidak berkenan di hatinya Tuhan. Itu sebabnya saya sejak ketemu firman ini, saya stop. Saya langsung tidak jadi WhatsApp orang ini. Gregetan saudara. Kesel kadang-kadang ya. Dan yang kedua, yaitu berkepala dingin. Tuhan bilang gini, Eli, hidup jadi murid Kristus itu yang sejati kepalanya tidak boleh panas. Oh iya ya Tuhan, kepalanya harus dingin. Gimana? Ya mengampunilah Eli saat disakiti. Balaslah baik Eli saat engkau dijahati. Saat engkau dirugikan, ya tetap doakan orang ini. Orang itu kepalanya harus dingin, saudara. Saudara tidak bisa saling mengasihi kalau kepala saudara panas. Emosi. Tidak terima saya Tuhan. Belum tahu saya siapa. Nah ini bahayanya. Kalaupun saudara sebagai bos, majikan, saudara punya wewenang untuk menghabiskan karyawanmu yang hari itu memang bersalah, kita tidak perlu berkepala dingin. Tuhan ingatkan saya dengan firman ini, menampar saya. Eli, tahan ya perkataanmu, tahan ya kepalamu, isi dengan dingin lo ya, dingin. Tidak usah lihat manusia. Tidak usah lihat orang ini yang banyak mulut ini jengkelkan hatimu. Itu cuma alat iblis untuk membuat kamu tidak jadi muridku yang sejati. Supaya kamu kehilangan upah promosiku, janjiku, dan keturunanmu diberkati. Alangkah jauh lebih baik hari ini diam diri. Saya tanya, diam diri gimana? Sudahlah, Tuhan bilang, kamu tahu orang yang diam diri itu orang yang berserah. Saat sudah mengampuni masih disakiti, dirugikan, difitnah habis-habisan, ya sudahlah Eli, tidak usah melakukan apapun, diam diri itu berserah kepadaku. Bawa setiap perkaramu kepadaku. Kalaupun engkau disakiti, engkau cuma curhat aja sama aku. Tuhan, ini si A ini keterlaluan loh Tuhan. Sudahlah Tuhan, aku serahkan orang ini dalam tanganmu, engkau yang mengubah. Jangan didoakan mati saudara ya. Jangan didoakan gini stroke nanti saudara tidak lulus. Kalau orang menahan perkataannya, berkepala dingin, waktu diam diri, dia pasti keluar sesuatu yang memberkati. Tangkap ya saudara, kalau orang sudah menahan perkataannya, kepalanya dingin, maka waktu dia berdiam diri bersama Tuhan, membawa perkaranya kepada Tuhan, dia tidak akan mengucapkan kutuk. Itu jelas. Dia akan berdoa, Bapa ampuni dia karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Itu Yesus saudara. Waktu saya bilang, oh makanya Tuhan Yesus itu bisa ya, bisa ngampuni orang yang bunuh dia, siksa dia. Ternyata ayat ini, dia tahan perkataannya, tidak ada satu kata keluar. Waktu dia diludahi, tidak ada perkataan yang keluar saudara, tidak ada kata kutuk. Ternyata kepalanya Yesus itu dingin. Lah saudara mau kan jadi muridnya Yesus yang sejati, ya tirulah teladan Bapakmu di surga. Teladannya Yesus itu praktek. Ayo mulai sekarang. Bu Eli, saya ingat-ingat kata-kata Bu Eli. Tiap kali mertua saya, mulai ipar saya, mulai aksi mengata-ngatai saya mau ingat. Tahan perkataan, ya. Tidak usah ngomong apa-apa. Kepalaku harus dingin. Aku berdiam diri, menyerahkan mertuaku, menyerahkan iparku, suamiku ke dalam tangan-Mu Tuhan. Aku bawa perkara. Ampuni dia Bapak, karena dia tidak tahu apa yang dia berbuat. Jujur, waktu Tuhan bilang gini, Eli kamu tahu orang ini cuman alatnya iblis supaya kamu panas hati, kamu emosi. Lah kamu kan harus rendah hati. Kalaupun orang kritik kamu, ya sudah karena dia iri hati. Tidak usah direspon. Kamu kan muridku sejati. Aku aja loh Eli, yang sempurna Eli. Itu pun banyak orang tidak suka sama aku. Tuhan ingatkan saya, aku ini orang yang sempurna, yang sudah tidak cacat celah, tidak berdosa. Itu pun banyak orang penghakiman atas hidupku, lebih-lebih kamu. Kamu siapa?
Oh iya ya Tuhan, aduh terima kasih Tuhan, saya diingatkan lagi. Iya ya Tuhan, saya mau pikul salib sangkal diri hari ini Tuhan, saya mau saling mengasihi. Itu jadi rema saudara. Saya mau lulus dalam penilaian Tuhan. Murid Kristus sejati, saya mau sekolahnya nggak jadi murid Kristus yang abal-abal lulusnya, tapi sejati. Saya mau taat, berubah. Tangkap ya saudara, yuk yang terakhir. Bagaimana Bu Eli hidup hari ini berbuah banyak? Itu tadi, berbuah firman, berbuah roh, berbuah kemuliaan, bukan aib. Kalau kemuliaan itu pasti jadi berkat, bukan jadi batu sandungan. Yuk kita buka ayatnya ya. Harus selesai setelah ini. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. Sebab Tuhan adalah apa saudara? Roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, lihat ya. Waktu ada roh Allah berarti saudara jadi orang merdeka. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Itu sebabnya kalau kita sebagai murid Kristus yang sejati, hasilkan buah sesuai pertobatan. Jangan jadi orang Kristen sejak lahir, melayani Tuhan, pinter khotbah, tapi mukanya terselubung, topeng rohani. Nah ini tidak bisa. Kita kalau jadi murid Kristus, saya jujur, kenapa saya perlu hidup pertobatan setiap hari? Saya nggak mau dianggap Tuhan saya ini bisa khotbah, tapi di pemandangan Tuhan, saya bukan murid Kristus yang sejati, tapi topeng rohani. Kelihatan di depan saudara, shalom, semangat, buang dosa. Tapi kehidupan sehari-hari, saya tidak pernah buang dosa. Saya pinter nasihati saudara, ampuni, tunduk, tapi saya tidak bisa tunduk. Itu yang memalukan Tuhan. Makanya kalau kita mau jadi murid Kristus yang sejati, buka topeng rohani. Buka saudara. Jangan pakai topeng rohani melayani Tuhan. Jangan saudara. Kalau saudara pakai topeng rohani melayani Tuhan, Tuhan dari atas lihat gini, nek, nek. Tahu ya saudara, orang nek itu shalom, Tuhan bilang, mungkin di mimbar saudara seperti saya misalnya khotbah, hidup ikut Kristus, pikul salib, sangkal diri. Tuhan bilang ini, pret, topeng mulu, buka topeng. Sebelum bisa khotbah, sebelum konselingi orang, buka itu selubungmu. Kamu penuh kemunafikan, topeng, gak akan berbuah. Gak akan jadi murid Kristus yang sejati. Aku gak akan pernah timbulkan buah-buahmu. Itu sebabnya hari ini Tuhan tidak akan berikan janjinya, promosinya buat orang yang tipe-tipe seperti ini saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Apa yang saudara kejar sebagai murid Kristus, selain saudara buka topeng rohani, kejar serupa dengan gambarnya dan kemuliaan yang semakin besar. Hari ini 3 hal. Yuk kalau saudara dan saya ya mau jadi anak Tuhan yang militan, murid Kristus sejati, jangan pelayanan dengan topeng rohani. Jangan hidup sehari-hari yang orang sekitar tahu engkau pagi siang malam berdoa, tapi engkau ambil suami orang. Tapi bisa posting di Instagram, Yesusku dahsyat, Yesusku pelihara, cintaku sudah tertambat dengan orang yang engkau kirim. Wah, ini yang tidak benar. Yang kedua ya, jadi kalau orang hari itu seperti ini akan menerima ganjarannya tidak main-main saudara ya. Saudara sedang mempermalukan nama Tuhan. Yang kedua yaitu kejar serupa Kristus, hasilkan buah-buah roh. Kalau yang pertama tadi yaitu kejar buka topeng rohani, jadilah pelaku firman ya, kaya akan firman. Yang kedua buah rohnya yaitu serupa dengan gambarnya. Yang ketiga yaitu kejar kemuliaan yang jauh lebih besar. Jangan hidup jadi anak Tuhan yang hidupnya hari ini seolah-olah seperti saya, pelayan Tuhan yang lainnya, tapi aib, batu sandungan. Enggak. Hari ini kita mau kejar kemuliaan Tuhan supaya orang melihat perbuatan baik hidupmu, proses hidupmu. Orang hari ini antusias. Siapa sih di balik Bu Eli? Siapa sih di balik Bu Febe? Siapa sih di balik Bu Elizabeth, Bu Linda dan sebagainya? Orang kepingin tahu. Karena apa? Hidupmu jadi berkat saudara. Kemarin saya lihat postingan di TikTok.
ya, ada seorang dari seberang yang komen, ya. Dia komen gini, Bu Eli, kata-katanya gini, saya dari seberang, tapi saya sangat diberkati dengan apa yang Bu Eli ajarkan. Dan dia bisa tiru praktek ajaran saya, saudara. Dia bilang ini, saya disakiti oleh suami yang luar biasa setianya. Saya sampai ketawa, saudara. Saudara lihat, hari-hari ini yuk kita mau kejar. Yang dikejar bukan harta, terus tahta, sukses, bukan itu. Tapi yang saudara kejar bagaimana saudara bisa menjadi murid Kristus berbuahlah yang lebat, yaitu buah pelaku firman. Jangan pakai topeng rohani, berbuahlah roh, yaitu belajar serupa dengan gambaran Kristus, bukan serupa dengan dirimu, serupa dengan dunia yang engkau idolakan, artis atau siapapun. Ikut-ikutan cerai, ikut-ikutan crazy rate investasi, saudara, ikut-ikutan. Bukan itu, saudara. Kita kejar, kita punya idola supaya kita serupa dengan gambaran Kristus. Yang ketiga yaitu kita kejar kemuliaan yang jauh lebih besar, yaitu apa, saudara? Jangan lagi hidup ya dengan kemunafikan, kejar aib. Saudara lihat satu ayat selesai, 1 Korintus 5 ayat 8 ya. Yuk, ini ayat menutup. Kita mau loh nanti berpestanya seperti ini. 1 Korintus 5 ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta. Bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Selamat berjuang menjadi murid Kristus yang sejati dengan ragi yang baru, makin murni dan benar, yaitu dengan apa? Pikul salib, sangkal diri setiap hari, salinglah mengasihi. Yang ketiga yaitu hiduplah di dalam satu buah, yaitu berbuahlah banyak, berbuah firman, berbuah roh, berbuah kemuliaan yang harus saudara kejar ya. Praktek ya ibu-ibu hari ini yang harus hidup saling mengasihi. Tutup, tahan perkataan, kepala dingin. Apalagi yang ketiga yaitu berdiam dirilah. Bawa perkaramu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Besok ada Zoom saya yang akan khotbah, ada kesaksian yang luar biasa ya dari orang yang tidak kenal Kristus hari ini lewat masalah. Saya juga yang bawa dia ya. Saya waktu itu saya doakan dia terima Yesus dan hari itu dia terima Yesus. Hari ini Tuhan kasih kepekaan yang luar biasa, saudara. Luar biasanya Tuhan kasih kepercayaan buat orang-orang yang mau terima hatinya tulus. Makanya jadi murid Kristus yang sejati. Sampai ketemu besok Zoom malam. Bapak, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman. Kami hari ini mau belajar. Kami tahu inilah waktunya kami sekolah kehidupan menjadi murid Kristus sejati. Supaya ketika kami lulus, kami dapati kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami melakukan segala kehendak-Mu. Sehingga kami menikmati promosi seperti Daud. Janji yang begitu banyak. Dan keturunan yang diberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang ngalami masalah keuangan Tuhan berkati. Yang lagi ngalami masalah rumah tangga Tuhan pulihkan. Berkati bangsa negara kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, Roh Kudus menyertai saudara. Dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang diberkati percaya berkata amin. God bless. Tuhan Yesus memberkati.